Oke, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini kali ketiga kita beribadah KRT dengan tidak bertatap muka. Dan tentu kita punya kerinduan untuk bisa segera kembali berjumpa dan bersekutu bersama, baik di gereja maupun di rumah-rumah jemaat. Tapi keadaan kita hari ini belum memungkinkan hal itu. Sekalipun demikian Bapak Ibu, saya tetap meyakini dan berdoa bahwa iman kita tetap kuat, tetap teguh, sebab kita meyakini bahwa ada banyak anugerah yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita pujikan bersama untuk mengawali ibadah malam hari ini. Besar anugerah-Mu. Tuhan, kami menghayati bahwa anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Ada banyak kebaikan, ada banyak kemurahan yang sampai hari ini hadir di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur sekalipun dalam segala keterbatasan kami untuk tidak dapat beribadah secara tatap muka. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Dan kami bersyukur
untuk ibadah kami malam hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong setiap kami di dalam pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini spesial KRT ditemani oleh Anita dan juga Nanda yang menemani di dalam ibadah ini. Nah, hari ini kita akan bersama mendalami teks Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita buka bersama Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-26. Nanda akan membantu kita semua di dalam membacakan teks ini. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, Injil Yohanes ini berisi janji Yesus kepada para murid tentang Roh Kudus yang akan diutus untuk menyertai murid-murid. Nah, kenaikan Yesus menjadi tanda yang menegaskan bahwa Ia Tuhan, Raja semesta, Juru Selamat yang hidup. Dan kehadiran Roh Kudus menjadi bukti bahwa Yesus yang naik ke atas surga itu, Yesus yang tidak meninggalkan murid-muridnya, tapi Ia hadir, menyertai dan menolong murid-murid melalui karya Roh Kudus. Bahkan Bapak Ibu, karya Roh Kudus itu hadir dan nyata sepanjang waktu kehidupan gereja. Dari gereja mula-mula, gereja masa kini, masa depan, sampai kemudian Maranatha, Yesus datang kembali. Nah, di dalam bacaan kita ada beberapa hal yang ditekankan oleh Yesus sebagai tanda atau bukti bahwa seseorang memiliki Roh Kudus. Pertama adalah orang itu dapat mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tentu didasarkan pada pengakuan dan iman percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bentuk kasih itulah yang akan membuat kita mewujud nyatakannya di dalam tindakan untuk mentaati, menuruti perintah Tuhan. Sebab Roh Kudus, Yesus katakan, Ia akan menolong murid-murid
Ia akan mengajarkan, ia akan mengingatkan segala apa yang sudah diajarkan oleh Yesus selama kehidupannya dan apa yang sudah diteladani oleh Yesus. Jadi orang Kristen yang punya Roh Kudus adalah mereka yang setia, adalah mereka yang taat, melakukan apa yang benar dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama. Tanda yang kedua adalah orang tidak lagi merasakan kesendirian atau kesepian di tengah persoalan kehidupan yang dialaminya. Sebab Bapak Ibu, seringkali ketika manusia menghadapi persoalan hidup yang sulit dan berat, tak jarang orang merasa sendiri. Tak jarang orang merasa akulah yang paling menderita. Merasa sendiri menanggung beban berat. Nah, perasaan kesepian dan kesendirian ini cukup berbahaya. Sebab tidak sedikit orang ketika mengalami rasa sepi, rasa sendiri di dalam kehidupannya, keadaannya justru akan semakin memburuk. Oleh sebab itulah dalam teks kita hari ini, Yesus katakan kepada murid-murid bahwa ia tidak akan membiarkan murid-muridnya yatim piatu. Apa artinya? Bahwa para murid tidak akan seorang diri menjalani kehidupan mereka di tengah segala persoalan dan penderitaan yang akan dihadapi oleh mereka. Dan hal inilah yang kemudian dibuktikan melalui kisah-kisah kemartiran para murid-murid Yesus. Walaupun mereka menderita, tapi mereka setia mempertahankan iman walau nyawa taruhannya. Dan inilah yang menjadi sebuah tanda bahwa Roh Kudus itu membuat seseorang tidak merasa sendirian menanggung apa yang dihadapinya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah bahwa seseorang memiliki Roh Kudus ketika ia mampu untuk menjadi pembawa berita sukacita, berita damai sejahtera untuk dunia ini. Artinya kehadirannya menghadirkan sukacita, membawa damai sejahtera untuk orang-orang di sekitarnya. Tutur kata dan seluruh keberadaan dirinya ini menjadi sebuah kesaksian yang membuat orang lain akhirnya mengenal cinta kasih Allah, yang membuat orang lain merasakan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Nah, itulah 3 poin yang ditekankan di dalam bacaan Yohanes 14 ayat 15 sampai 26 ini. Bahwa Roh Kudus membuat kita mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Poin yang kedua adalah membuat kita tidak merasa seorang diri menghadapi pergumulan dan persoalan. Dan yang ketiga, membuat kita menjadi pembawa damai sejahtera dan sukacita melalui kehadiran kita. Nah, tanpa berpanjang-panjang, Bapak, Ibu, dan Saudara tentu sudah bertanya-tanya, apa maksud kehadiran Nanda dan Anita di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya? Ini bukan seperti penyaliban Tuhan Yesus, tapi mereka akan berbagi cerita bagaimana kemudian mereka melihat Roh Kudus sebagai sumber kehidupan bagi orang yang percaya. Maka pertanyaan yang akan dibagikan adalah yang pertama, bagaimana sih Nanda ataupun Anita bisa tahu dan yakin bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan Nanda maupun Anita? Bagaimana Nanda dan Anita yakin bahwa Roh Kudus itu hadir? Monggo, Anita atau Nanda dulu? Mungkin Nanda dulu. Ya, mungkin saya dulu. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saya? Ini kok, saya mau cerita mungkin ya sedikit. Mungkin sesuatu hal yang berbeda ketika saya memulai kehidupan saya di tanah kelahiran saya dengan latar belakang keluarga yang Kristen, mayoritas Kristen lah, boleh dibilang, di mana saya bertumbuh di gereja, terus keluarga yang Kristen. Terus dibandingkan dengan sekarang saya yang tinggal di kota Kediri yang banyak, mungkin kita minoritas lah secara Kristen ya. Apalagi di kantor saya di Kediri itu memang
hanya 4 orang, 3 orang, 4 orang yang beragama Kristen. Nah, saya mulai bisa merasakan banget itu kalau Roh Kudus itu ada dalam diri saya ketika di hampir setiap percakapan, perbincangan yang ada di kantor itu pasti disangkut pautkan dengan agama. Biasanya gitu. Jadi mau cerita apa pasti ada sedikit membahas tentang agama. Dan ketika membahas tentang itu, saya mulai agak berpikir juga kan, mengetahui ilmu mereka lah ibaratnya gitu ya. Terus saya mikir, Tuhan Yesus beneran Tuhan gak sih? Ya, walaupun hanya sekecil lah itunya, karena kita bertumbuh di gereja. Terus saya tanya sih sama Tuhan waktu itu, Tuhan gimana ini? Kok mereka ngomongnya gini? Pertanyaan saya lebih ke apa yang harus saya lakukan gitu kan? Terus Tuhan menjawab gini lah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan gitu. Dan walaupun apa yang mereka bicarakan, mungkin mereka menjudge juga atau gimana pun, tapi entah kenapa dari dalam hati saya itu selalu dengan sukacita bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi menurut saya kesanggupan saya walaupun menerima ilmu atau agama, pembicaraan tentang agama lain, tapi saya tetap menganggap dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menurut saya Allah Roh Kudus yang mengatakannya dan menyatakannya. Artinya sekalipun ada bukan keraguan, bukan kegoyahan, tapi sebuah tanda tanya, Tuhan Yesus itu Tuhan atau juru selamat. Tapi itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kita bisa mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat oleh karya Roh Kudus. Itu pengalamannya Nanda, Bapak Ibu. Menarik ya. Kita mau mendengar pengalamannya Anita sekarang. Kalau pengalaman saya mengenai kehadiran Roh Kudus itu tatkala ini kita bergumul tentang ini Kak, roh penurut tetapi daging lemah. Nah itu kan biasanya hamba-hamba Tuhan kan karena mungkin terlalu katam ya dengan Alkitab, kadang renungan itu jarang dibaca. Nah itu terkadang kalau kita banyak pelayanan atau banyak kesibukan itu baca apa enggak, atau mau membersihkan sesuatu dan lain sebagainya, roh ini penurut tetapi daging itu aduh rasanya kok males ya. Tapi di saat itu Roh Kudus itu bekerja, apa yang kita gumulkan di dalam kehidupan kita ini, ketika kita membaca firman Tuhan dikuatkan kembali, dan terus Tuhan itu kayak menjadi tuntunan pedoman hidup dalam hidup kita. Roh Kudus itu berbicara kepada kita untuk kita dimampukan kuat di dalam menjalani hidup ini. Oke. Itu pertanyaan pertama Bapak Ibu. Yang poin yang kedua adalah pertanyaannya, pengalaman apa sih yang kemudian pernah dialami oleh baik Nanda ataupun Anita sehingga merasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir. Artinya Roh Kudus itu tidak cuma sekedar ya ada dan tiada, tapi menjadikan kita yakin di pengalaman itu Tuhan hadir, nyata, menyapa, menopang dan menolong kita. Ada nggak pengalaman yang bisa dibagikan oleh Nanda ataupun Anita? Mungkin mulai dari saya dulu ya. Ini pengalaman yang cukup menarik ketika saya pertama kali sampai di Kediri ini ya. Ini cerita tentang mengampuni orang yang kita kasihi. Mungkin di dalam konteks mengasihinya mungkin nggak begitu kelihatan ya, mengampuninya mungkin nggak begitu kelihatan lah. Tapi perjalanan saya menuju ke sana itu kok, saya merasa kalau Tuhan, bahwa Roh Kudus itu selalu hadir di dalam hidup saya. Dimulainya itu pada saat KKR di gereja. KKR itu saya lupa waktu bulan apa ya, bulan-bulan Maret atau April itu saya lupa menyambut perayaan apa, kita ada KKR. Terus di situ disampaikan siapa yang mau melayani Tuhan. Pada saat saya berdoa, semangat untuk melayani Tuhan itu luar biasa ada dalam diri saya, dan entah kenapa juga saya milih untuk melayani di komisi anak. Itu mungkin jarang lah ada anak-anak muda yang pengen itu. Mungkin banyak anak muda lebih ke persekutuan pemudanya mungkin ya. Tapi dan lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuannya. Sementara di komisi anak lebih banyak perempuan juga, tapi ibu-ibu udah menikah. Nah, ya itulah. Itu saat pertama. Begitu saya memutuskan untuk di KA itu, saya bingung mau daftar ke siapa.
Nah, kebetulan pada saat berkenalan saya nggak mau menulis itu di ini ada selebarannya, tapi saya nggak mau nulis, tapi saya pengen bicara langsung. Nah, pas itu sama salah satu yang menyerahkan kertas itu ya, yang menyerahkan ke saya nanya, saya pengen pelayanan sekolah minggu, saya mau bisa bicara dengan siapa. Nah, terus kemudian entah kenapa lagi itu saya pikir itu Tuhan luar biasa. Itu udah ada satu orang yang menunggu saya di depan pintu gereja. Itu satu orang udah menunggu saya yakin harusnya dia udah pulang, tapi entah kenapa dia di situ, dia sudah menunggu saya di situ. Nah, ketika saya pulang ibadah itu, saya ketemu ibu itu lagi. Ibu itu bilang, kamu bicara sama mas ini aja. Nah, salah seorang jemaat juga kan, sama mas ini aja, dia juga guru sekolah minggu gitu kan. Nah, ketika saya di situ, oke, kita berkenalan dan saya diajak ke sekolah minggu. Berjalannya waktu saya pelayanan di sekolah minggu, saya mulai merasakan sedikit demi sedikit hidup saya berubah. Saya mulai ikut sama mas ini juga kita bikin persekutuan bersama pemuda-pemuda GKI Kediri, kita ada persekutuan gitu kan. Di satu ketika itu entah kenapa mungkin Tuhan sudah merencanakan inilah, saya yakin dan percaya Tuhan sudah merencanakan ini. Ketika kita berdoa bareng di saat persekutuan itu, saya nggak bisa berdoa. Aneh ya, di saat semuanya berdoa, saya nggak bisa berdoa. Pikiran saya nggak bisa tertuju sama Tuhan Yesus. Aneh banget pada saat itu. Baru itu saya rasakan kalau saya berdoa nggak bisa benar-benar merasakan Tuhan di dalam saya berdoa kan. Nah, kemudian si kakak ini merasa juga, saya yakin memang Tuhan pakai dia untuk memulihkan saya kan. Pada saat itu dia bilang, kamu kenapa sih? Kamu gak bisa berdoa ya gitu. Padahal saya tutup mata, saya ekspresi berdoa seperti biasanya, gak ada yang aneh kan. Tapi dia bisa tahu gitu, gak ada perasaan ini. Saya masih mengelak-ngelak, apa sih yang salah? Mungkin kamu dulu ada mungkin nenek moyangmu atau apa, ada yang itulah mungkin dukun atau apa segala macam, orang pintar gitu kan. Saya bingung juga, nggak tahu, atau ada sesuatu yang lain, saya juga nggak tahu kan gitu. Saya juga bingung kenapa saya nggak bisa berdoa. Terus tiba-tiba si mas ini terdiam gitu ya, entah terdiam entah dia berdoa, saya yakin berdoa lah mungkin ya. Terus dia tiba-tiba peluk saya, kamu pernah merasakan ini nggak dari papamu, kata dia gitu. Dia peluk saya, entah kenapa tiba-tiba saya menangis kok. Saya menangis sejadi-jadinya, padahal biasa aja. Saya memang di situ lagi posisi kalang kabut juga kan. Saya baru menyadari, iya selama ini saya merasa tidak mendapat kasih sayang dari ayah saya, tidak mendapat pengakuan, tidak mendapat, pokoknya banyak hal-hal yang nggak menyenangkan hati. Walaupun itu perasaan saya ya, saya yakin dia menyayangi saya, tapi yang saya rasakan tidak. Nah, sampai pada saat itu akhirnya saya tahu nih, oh ternyata akarnya di sini nih. Saya belum bisa memaafkan dia, padahal kejadian itu sudah dari saat saya kecil. Kira saya di situ berdoa sama Tuhan, saya ampuni ayah saya. Terus saya juga berdoa sama Tuhan biar mengampuni saya karena tidak mengampuni ayah saya gitu kan, sampai tertumpuk berapa lama. Akhirnya setelah kejadian itu benar-benar kehidupan saya berubah dengan ayah saya. Biasanya saya tuh teleponan 1 menit. Gimana kabarnya Pak? Baik. Kabarmu gimana? Baik. Oh iya, jangan nakal-nakal ya di sana. Udah selesai itu dulu. Kalau sekarang udah bisa lebih panjang, udah bisa bicarain tentang perempuan yang saya suka dan lain-lain, itu bisa setengah jam juga. Ya itu. Jadi bukan pada saat pengampunannya itu sih kok, tapi dari perjalanannya itu. Saya merasa kalau Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Walaupun kejadian itu sudah berpuluh-puluh tahun dari saat saya kecil, tapi Tuhan ternyata ingat walaupun saya lupa. Dari situ saya tahu kalau Tuhan Yesus itu melalui Roh Kudus bisa berbicara kepada saya, bisa menyuruh saya, bahkan dia menyuruh saya lah untuk mengampuni ayah saya. Dan setelah pengampunan itu ada kedamaian yang dirasakan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, Anita, ada yang mau dibagikan? Kalau saya ini Kak, mengenai pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan. Nah, ketika saya 4 tahun lebih ya, hampir 5 tahun pelayanan di sini, kadang untuk berkhotbah itu tidak sebaik Kak Mario gitu ya. Pintar dalam merangkai kata-kata dan kalimat, bagus sekali dalam menerjemahkan Alkitab.
kadang saya tuh bingung ya ketika khotbah ini anak musik tapi khotbahnya cenderung singkat dan lain sebagainya. Kan itu cari inspirasi tuh susah sekali. Sampai ya minta tolong bimbing ini Tuhan supaya dapat banyak pengalaman ataupun penerjemahan Alkitab yang benar supaya jemaat yang mendengarkan tuh juga bisa diberkati. Dan terutama juga saya bergumul dengan ini mengajar anak-anak musik. Anak-anak Kediri ini orangnya ya kadang awal semangat tapi lama-lama kendor belajar musiknya itu. Jadi ketika saya ngajarin mereka tentang musik, saya pun juga minta sama Tuhan, tolong Tuhan jangan sampai saya menyerah, dan juga tolong dia supaya nggak menyerah. Dan di dalam saya mengajari mereka banyak metode yang saya temukan awal-awal itu memang saya terlalu memaksa. Nah, saya minta pimpinan Tuhan terus, minta hikmat supaya Tuhan juga memberikan saya banyak pertolongan di dalam tentunya mengajar mereka ya. Akhirnya banyak metode yang bisa saya sesuaikan untuk mereka sehingga mereka lebih berkembang dengan baik. Nah, itu saya merasakan bahwa Roh Kudus juga turut memimpin saya dalam pelayanan. Artinya Anita merasa tidak sendirian ketika berpelayanan, tapi justru ditolong dan ditopang oleh karya Roh Kudus, bahkan diperlengkapi. Ya, pertanyaan terakhir untuk Nanda, ya. Sebagai anak muda, kita kan seringkali ya namanya anak muda, rodok, sana jalan ke kanan koyo enak, jalan ke kiri rasanya kok menggoda. Padahal Tuhan mau jalan kita lurus. Ya, tahu ya maksudnya ada ya. Nah, punya enggak pengalaman atau hal yang bisa dibagikan bagaimana kalau tadi Anita bercerita Roh Kudus menuntun dia di dalam karya pelayanan. Kalau Nanda sendiri bagaimana Roh Kudus menuntun Nanda di jalan kebenaran ketika ada pilihan jalan kanan, jalan kiri yang mungkin lebih menggiurkan dan menggoda? Ya, ada sih satu pengalaman Eko. Ini unik, lucu juga bisa ya. Jadi waktu itu ada teman saya lah di dalam pekerjaan gitu ya, mengajak saya untuk melakukan hal yang tanda kutip melanggar aturan yang ada di dalam pekerjaan saya gitu kan. Wah, saya semangat nih, soalnya cuannya lumayan kan gitu ya. Cuannya lumayan. Wah, bisa nih kan gitu ya. Oke, pertamanya gitu. Oke. Begitu bilang oke itu mungkin saya nggak ingat Tuhan kali ya. Setelah selesainya saya mengiyakan, tapi hati saya nggak tenang. Di dalam saya deg-degan. Di dalam saya bekerja, aduh, gimana ya Tuhan? Galau. Saya bilang sama Tuhan, lucu sih. Saya bilang sama Tuhan, aku ada kayak gini. Saya ceritakan bagaimana ajakan teman saya itu kepada Tuhan kan. Tapi Tuhan gini, aku nggak mau merusak pertemananku sama temanku karena aku teman baik sama dia. Aku nggak mau merusak itu sama temanku. Terus yang kedua, aku sama sekali nggak mau melakukan ini. Tuh, walaupun ya lumayan lah Tuhan gitu kan. Tapi aku nggak mau melakukan ini. Aku berdoa sama Tuhan gitu kan. Sampai pada akhirnya pada saat hari H harusnya kegiatan itu dijalankan, entah kenapa kejadian itu batal. Kejadian itu batal terus harus dilakukan sekitar seminggu kemudian. Nah, seminggu kemudian itu ternyata aku udah ngajuin cuti ya. Itu lucu banget pokoknya, ngajuin cuti. Jadi pada saat hari H eksekusi itu saya sudah pulang bersama dengan keluarga di Medan. Dan selamatlah kamu dan dari selamatlah lubang. saya dari lubang itu. Oke, ya. Itu yang kemudian saya selalu tekankan kepada anak-anak muda bahwa pekalah mendengar suara hatimu. Deg-degan itu bukan selalu karena jatuh cinta, tapi deg-degan itu kadang juga ketika Tuhan melalui karya Roh Kudusnya sedang mengingatkan kita apakah yang kita lakukan itu benar atau salah, sesuai dengan kehendak Tuhan atau justru tidak berkenan. Dan bersyukurlah kita punya hati yang bisa dipakai Tuhan untuk karya Roh Kudus bekerja, mengingatkan dan mengajarkan kita apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sama seperti memang itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan kita hari ini. Itulah Bapak Ibu sharing yang bisa dilakukan oleh Nanda maupun Anita, dan juga saya bagaimana kemudian Roh Kudus sebagai roh
penolong yang menyertai murid-murid yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak hanya membuat kita percaya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi Roh Kudus juga yang akan membantu kita untuk berjalan di jalan kebenaran. Dan melalui hati kita, orang-orang di sekitar kita maupun hal-hal yang bisa dipakai Tuhan, Ia senantiasa mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk melakukan apa yang baik dan yang benar. Karena itu pekalah terhadap suara Tuhan, pekalah dan terbukalah terhadap karya Roh Kudus yang menjadi sumber kehidupan bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah KRT kita malam hari ini. Kita akan pujikan terlebih dahulu pujian NKB 100 bait pertama dan yang kedua, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa. Bait yang kedua, bawalah bejanamu yang kosong pada penembus, ya hai Tuhan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap narasi yang boleh dibagikan, sehingga kami boleh terus melihat dan merasakan bagaimana Tuhan melalui karya Roh Kudus hadir, berkarya dan bekerja di dalam kehidupan setiap kami, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih karena oleh Roh Kudus kami memiliki kekuatan, kami memiliki penghiburan, kami memiliki pengharapan di dalam iman kami bahwa Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan kami, dan bahwa Tuhan senantiasa hadir menyertai perjalanan kehidupan setiap kami. Terima kasih juga karena ketika kami menjalani hidup, tentu ada banyak tantangan, ada banyak godaan, tapi Roh Kudus boleh menolong kami untuk mengingat apa yang Tuhan ajarkan, yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami terhindar dari perbuatan yang tidak benar, perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan kami terus menyerahkan kehidupan kami masing-masing bersama dengan keluarga kami hanya di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Biarlah hari-hari ke depan Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Persekutuan wilayah kita telah usai Bapak Ibu. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Tuhan memberkati kita.